Setelah Jungmyu merasakan energi yang sangat kuat meluap-luap dari dalam tubuhnya, nampak saat ini dia sudah bisa mulai mengendalikannya. Luka-luka yang sebelumnya dia dapatkan mulai sembuh dengan sendirinya. Bahkan tulang yang sebelumnya patah pun berangsur-angsur menyambung kembali dengan sangat cepat. Tak hanya itu, dengan proses perbaikan tubuh yang dialaminya saat ini, membuat tulangnya yang sebelumnya sangat rapuh saat ini menjadi semakin kuat dan kokoh. Hal itu memanglah sangat luar biasa. Semua hal luar biasa itu ternyata dikarenakan tubuh muda yang saat ini digunakan oleh Jungmyu. Karena sebenarnya Jungmyu juga tak menyangka jika efek dari pil itu akan sangat cocok dengan tubuh muda yang saat ini Jungmyu gunakan. Lalu satu hal lagi yang sangat penting, yaitu sisa-sisa ketidakmurnian dari dalam tubuh mudanya ini secara otomatis keluar dari pori-pori tubuhnya, yang membuat median Qi pada tubuh barunya menjadi semakin luas rasanya. Beberapa saat Jungmyu merasakan keanehan pada jantungnya yang berdetak sangat cepat. Itu disebabkan oleh energi Qi dari dantian bawah mulai memaksa masuk ke dantian tengahnya. Hal itu bagaikan ombak laut yang sangat besar menerjang. Jungmyu mulai gelisah karena mulai tak bisa mengendalikan energi tersebut. Karena jika dibiarkan dan energi itu masuk ke dalam dantian atas, maka seluruh kekuatan dalamnya akan hancur berantakan, ungkap Jungmyu dalam hatinya. Dengan segera Jungmyu melakukan upaya untuk menghentikan energi itu mengalir lebih ke atas. Teringat momen saat dia berbincang dengan Sayungnya dulu. Pertanyaan sederhana ditanyakan pada Jungmyu. Kau itu seorang Taois atau seniman bela diri? Seniman bela diri mencoba secara paksa untuk menekan dan mengendalikan arusnya. Tapi jika mereka mengikuti jalan Dao, pasti akan membiarkan mengalir secara alami. Apakah kau pikir bisa melakukan segalanya kepada arus dunia yang mengalir saat ini dengan mencoba untuk menekannya? Layaknya sebuah bendungan, jika kau menghentikan aliran air, maka hal itu akan membuatnya semakin deras dan terus mengalir. Maka biarkan saja, jika kau melakukannya, mereka akan mengalir sesuai dengan kealamian mereka sendiri. Lalu terlihat Jungmyu yang seakan-akan memasuki suatu ruangan kosong di dalam tubuhnya. Nampak batu besar yang seperti membendung suatu energi di baliknya yang sudah mulai terlihat retak. Tempat itu adalah ruangan dantian atasnya. Dan dinding itu adalah pintu masuk ke dantian atas dari Jungmyu yang sudah mulai retak. Dia mencoba menyentuh dinding yang ada tepat berada di depannya. Dia merasakan getaran energi yang sangat besar di balik dinding itu. Hanya masalah waktu saja energi itu akan meluap dan menjebol dinding yang ada di depan Jungmyu. Di sini Jungmyu sangat dilema, karena jika dia tidak membuka dindingnya, maka nantinya dinding itu akan hancur. Namun jika dia membuka dinding itu terlalu cepat, maka dantian atasnya akan kepenuhan dengan energi Qi yang meluap. Saat Jungmyu mengingat nasihat dari Sayungnya, dia mencoba membiarkan energi yang sangat besar itu mengalir dengan sendirinya. Awalnya Jungmyu tak mendengarkan nasihat Sayungnya itu karena dia menganggap Sayungnya sedang ceramah seperti biasa. Namun setelah ratusan tahun berlalu, akhirnya Jungmyu mengerti hal yang dimaksudkan oleh Sayungnya tersebut. Pagi hari pun tiba. Terlihat matahari terbit dengan cerah, terlihat dari pintu goa tempat persembunyian Jungmyu. Saat terbangun dari meditasinya, sempat Jungmyu terheran-heran karena badannya masih melayang di atas udara. Jungmyu merasakan semua median Qi yang ada di dalam tubuhnya saat ini sudah terbuka dengan sangat lancar. Hal itu bisa dirasakan olehnya karena Jungmyu merasakan kekuatannya saat ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Dia masih tak percaya jika tubuh mudanya ini bisa menahan proses panjang itu. Karena jika ada kesalahan sedikit saja, maka itu akan mengancam nyawa Jungmyu atau bisa membuatnya lumpuh total. Namun hal itu semua sepadan dengan hasil yang saat ini dia dapatkan. Tidak hanya memulihkan Qi bawaannya, tapi juga saat ini Jungmyu berhasil memperluas median Qi serta kekuatan dalamnya bertambah. Jadi dapat disimpulkan jika saat ini tubuh muda yang digunakan oleh Jungmyu menjadi lebih kuat karena proses beresiko yang sudah dia alami. Semua itu berkat pengajaran dan saran dari Sayungnya terdahulu, yang dimana itu hanya dianggap ocehan tak penting sebelumnya oleh Jungmyu. Pada zaman dulu, dirinya adalah seorang pendekar pedang, bukan seorang Taois. Namun di saat yang sama, sekte Gunung Gua merupakan sekte ahli pedang sekaligus sekte Taois. Itu adalah identitas sebenarnya dari sekte Gunung Gua. Jungmyu kembali bertanya-tanya, apakah orang sepertinya bisa menghidupkan kembali sekte Gunung Gua di jalan yang lurus dan benar. Namun sebelum dicoba, maka tidak akan pernah tahu jawabannya. Setidaknya Jungmyu akan melakukan segala hal yang dia bisa sebelum dia gagal. Pil yang didapatkan sebelumnya sudah tak berguna lagi bagi Jungmyu. Namun pil itu akan sangat berguna bagi murid-murid yang lain. Lalu akhirnya Jungmyu memutuskan untuk kembali ke kuil sekte.
Namun sebelum dia pergi, tidak lupa dia membawa beberapa botol alkohol yang sudah dia simpan beratusan tahun di gua tersebut untuk dia nikmati. Waktu sudah berlalu cukup lama, namun gua ini tak berubah sedikit pun, ungkapnya. Maka saat dia berada di gua ini, rasanya Chungyun seperti hidup di masa lalunya kembali. Dia sangat-sangat merindukan Sayungnya. Dengan satu lompatan saja, Chungyun saat ini bisa melesat sangat jauh. Bahkan tebing yang hampir membunuhnya saat ini bisa ditaklukkan dengan sangat mudahnya. Betapa senangnya Chungyun bisa melihat pemandangannya sangat cantik dari atas awan. Namun pemandangan itu terganggu oleh bau kurang sedap yang tercium dari tubuhnya. Saat pagi hari, terlihat semua murid di Sekte Gunung Gua kembali melakukan latihan pagi rutinnya. Masih banyak murid yang mengeluhkan latihan berat itu karena mereka merasakan lelah dan kantuk. Lalu terlihat beberapa murid yang membicarakan keanehan yang terlihat dari Chungyun. Karena akhir-akhir ini Chungyun terlihat kurang sehat, bahkan beberapa hari ini dia tak terlihat di sesi latihan. Rumor mengatakan jika Chungyun telah mengalami Ki Overload, karena terlihat sekali kondisi Chungyun semakin menurun dari hari ke hari. Dia tak ikut latihan kemungkinan karena kesehatannya mulai parah. Sempat terbesit di pikiran mereka, jika apakah mereka saat ini juga tak perlu mengikuti latihan berat ini. Lalu salah satu murid bertanya pada semua orang, menurut kalian mengapa kita masih melakukan apa yang diminta olehnya tanpa bicara balik kepadanya? Bukankah kita merasa bahwa kita tak bisa melawannya, bahkan meski kita menghajarnya beramai-ramai? Namun sekarang kondisinya sudah tidak sehat seperti dulu. Pasti kita akan menang jika melawannya bersama-sama. Secara saat ini, dia terlihat seperti tengkorak hidup yang sangat lemah. Jogul dan Yeonjong pun hanya membiarkan para murid itu berspekulasi dengan sendirinya. Karena mereka yakin pasti para murid yang lain akan merasakan keuntungan dari latihan ini cepat atau lambat. Lalu tiba-tiba pintu asrama terbuka lebar dan nampaklah sosok yang sebelumnya mereka bicarakan. Semua murid yang awalnya berencana akan melawan Chungyun seketika terkejut. Karena terlihat Chungyun yang berada dalam kondisi sehat sempurna. Bahkan kulitnya bersinar terang tak seperti sebelumnya. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Jika saat ini mereka melawan Chungyun, maka hanya kematian yang akan mereka dapatkan. Lalu dengan kata-kata kiasan manisnya, Chungyun berkata jika dia sangat menyesal beberapa hari ini karena dia telah mengabaikan latihan bersama di pagi hari. Dan itu disebabkan tubuhnya yang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Chungyun merasakan tanggung jawab yang besar karena tindakannya yang kurang pantas itu. Para murid di sana pun merasakan suatu hal buruk pasti akan terjadi jika Chungyun sudah seperti ini. Dan benar saja, jika karena Chungyun mereka menjadi kurang dalam berlatih, maka kita semua harus berlatih lebih keras lagi dari biasanya, ungkap Chungyun kepada semua murid. Dengan satu perintah yang keluar dari mulutnya, lari. Semua murid-murid sejenak bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Lalu dengan sedikit ancaman, jika orang yang tak sampai di puncak gunung lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan mendapatkan hukuman 2 kali lipat porsi berlatihnya. Saat semua murid sedang mengeluh, Jogul dan Yeonjong dengan cepat tanpa protes langsung melakukan perintah tersebut. Melihat Sayung tertua mereka bergerak dengan cepat tanpa keluhan, akhirnya mereka semua mengikuti dengan tergesa-gesa. Karena Chungyun sedikit kesal, tak lupa dia menambahkan kalung pemberat untuk para murid-murid yang berani bersekongkol untuk melawannya. Di sisi lain, Chungyun mulai suka dengan sikap menentang dari murid-murid itu. Karena menurutnya jika seorang murid terlalu penurut tanpa inisiatif itu juga kurang baik. Dengan syarat kalian juga harus memiliki kemampuan dan mengurangi keluhan yang terlalu berlebihan. Untuk mendapatkan hak menyuarakan pendapat, hal pertama yang harus kalian miliki adalah kemampuan atau skill. Dengan semua hal itu, Chungyun dengan senang hati pasti akan membantu para murid-murid itu, ungkapnya dalam hati. Dalam ribuan tahun, sejarah dunia seni bela diri, sudah tak terhitung jumlahnya orang-orang yang menjadi terkenal karena usaha mereka sendiri. Namun satu orang saja tak akan pernah bisa meningkatkan seluruh martabat dari sebuah sekte. Dalam kata lain, demi kesuksesan seluruh sekte, semua orang di dalamnya harus menjadi lebih kuat. Chungyun berjanji pada dirinya sendiri akan mengembalikan kekuatan dan kejayaan sekte Gunung Gua, bahkan lebih besar dari sektenya di masa lalu. Saat matahari sudah mulai terbit, terlihatlah semua murid yang kelelahan di halaman asrama. Bahkan Jogul pun yang terkuat di kalangan para murid merasakan lelah dari latihan gila yang mereka jalani. Namun dia cukup terkejut karena melihat Sayung Yeonjongnya ternyata masih bisa berdiri dan masih kuat. Jogul mengakui jika itu pasti bukan karena kekuatannya saja, melainkan juga karena mental Sayungnya yang sudah terasa dan sangat kuat.
Yang lebih gila lagi ternyata Chungmyu mengeluh karena batu-batu besar yang saat ini dia bawa terasa seperti kapas karena terlalu ringan. Sampai-sampai dia meminta sarung pemberat semua murid untuk diberikan kepadanya. Semua sepakat menganggap Chungmyu seperti seekor monster. Singkatnya, mereka semua akhirnya diperintahkan untuk istirahat dan makan terlebih dahulu oleh Chungmyu. Nampak semua murid di kantin tak nafsu dengan makanan mereka, karena latihan mereka yang sangat berat sampai-sampai membuat mereka mual ketika melihat makanan di depan mereka. Dan kembali lagi, permohonan dan hasutan dari semua murid terdengar oleh telinga Yeonjong sebagai murid tertua di asrama itu. Mereka memohon pada kakak tertuanya itu untuk menasihati Chungmyu jika latihan gila mereka terlalu ekstrim dan bisa membuat mereka mati kelelahan kapan saja. Dengan tenang, Yeonjong bertanya pada Jogul tentang bagaimana pendapatnya. Jogul memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah mereka harus terus melakukan latihan itu untuk kebaikan mereka ke depannya. Karena baja akan semakin kuat saat mereka terus ditempa, namun tidak untuk manusia. Tapi bagi Chungmyu yang sangat pintar, tak mungkin jika dia tak mengetahui hal itu. Jadi pilihan mereka hanyalah melakukan latihan itu, dan jika beberapa waktu ke depan tak mengalami perubahan, baru kita bisa berhenti dan mengeluh kepada Chungmyu. Mereka akhirnya sepakat jika sampai waktu yang sudah ditentukan tak mengalami perubahan, maka Yeonjong akan maju berbicara ke Chungmyu nanti. Lalu saat Jogul mulai terlelap saat beristirahat di kamarnya, muncullah Chungmyu yang memanggil-manggilnya. Chungmyu memberikan berbagai alasan ke Jogul saat dia menemukan barang berharga yang akan dia berikan kepada Jogul untuk saat ini. Itu adalah pil kehidupan yang bahkan Jogul pun tahu akan seberapa berharganya pil itu. Dengan sedikit hasutan dan kelicikan dari Chungmyu, akhirnya Jogul merasa diistimewakan dan akan menjaga rahasia ini dari murid-murid lainnya. Saat pil itu sudah dimakan oleh Jogul, Chungmyu pun membantunya untuk mengalirkan semua ki dalam tubuhnya dengan benar. Lalu akhirnya proses menyakitkan pun terjadi. Singkatnya, keesokan harinya, semua murid-murid terlihat sedang berlatih pedang di halaman latihan. Sang penanggung jawab sekaligus guru besar Unggung merasa ada sedikit perbedaan dari tata cara semua murid saat berlatih sekarang. Arah tebasan mereka terlihat lebih stabil dan mantap. Unggung juga merasakan kekuatan dari kuda-kuda kaki mereka saat mengayunkan pedang. Hal itu membuat tubuh bagian atas mereka menjadi tegap, sehingga membantu mereka menaruh lebih banyak beban pada pedang mereka. Apakah hal ini mungkin terjadi dalam waktu yang singkat? Akhirnya dia pun mengingat kata-kata Chungmyu sebelumnya yang meminta waktu 1 bulan dan akan membuktikan perubahan yang akan dia bawa. Akhirnya dengan lantang Unggung pun berkata sangat puas dengan hasil latihan mereka semua. Jadi dia meminta semua murid untuk meneruskan latihan mereka. Lalu Unggung berkata jika mereka semua terus berlatih dengan giat, dia berencana akan melewati beberapa tahap latihan dan mengajarkan langsung teknik pedang Taiyi Flumox yang sangat mereka dambakan. Bersoraklah semua murid karena senang. Meski mereka masih berada di kelas 3 atau yang paling muda, mereka akan mempelajari teknik kuat seperti Taiyi Flumox, pikir para murid di sana. Lalu muncullah sang ketua sekte meminta Unggung berbicara sejenak. Dia membahas tentang teknik equilibrium yang ditemukan oleh Chungmyu sebelumnya. Seketika Unggung terkejut saat melihat buku yang saat ini dia pegang. Terdapat pesan dari pendahulu mereka di sekte Gunung Gua yang berbunyi, "Wahai penerusku, tidak ada yang salah saat mengubah atau mengembangkan teknik yang sudah ada di sekte Gunung Gua. Pada dasarnya teknik memang harus berlanjut dan terus berkembang. Namun teknik pedang equilibrium adalah dasar dari sekte Gunung Gua. Dan mengubahnya sama saja dengan mengubah seluruh sekte Gunung Gua sebagai kesatuan. Kalian harus menyadari akan hal ini, wahai penerusku." Diketahui jika teknik equilibrium adalah pondasi dari sekte Gunung Gua dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagi sekte Gunung Gua, teknik equilibrium seperti para murid ingin memegang pedang dan mempelajari cara penggunaannya. Maka mereka harus benar-benar mempelajari dan menguasai teknik pedang equilibrium untuk mempelajari teknik yang lain. Lalu Unggung berdiskusi dengan sang ketua sekte, apakah mereka harus menggunakan teknik equilibrium yang asli dari penemuan Chungmyu ini, atau meneruskan teknik True Equilibrium yang baru, buatan mereka yang ada di sekte Gunung Gua sebelumnya. Karena mereka merasa teknik equilibrium yang lama membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menguasainya. Sang ketua sekte berkata jika justru hal itu yang membuatnya ingin menemui dan meminta jawaban dari sang guru besar di sekte Gunung Gua ini. Sang ketua saat ini merasa sangat dilema.
karena bingung harus mengikuti permintaan leluhurnya atau meneruskan kesepakatan baru saat menggunakan teknik True Equilibrium. Karena biasanya memang semua sekte akan mengikuti jejak para pendahulunya, karena jejak itu memang sudah disiapkan untuk para generasi yang baru. Jadi tak mungkin bagi sang ketua sekte mengabaikan permintaan dari leluhurnya ini. Jadi sang ketua sekte memasrahkan semua pada sang guru besar Ungum bagaimana pendapatnya tentang teknik dasar dan pesan dari leluhurnya ini. Ungum berkata jika alasan sekte Gunuhua menciptakan teknik True Equilibrium yang baru dikarenakan mereka tak punya banyak waktu. Mereka tak memiliki waktu untuk mengembangkan murid-murid secara bertahap, dan sekte Gunuhua bisa runtuh kapan saja. Lalu Ungum bertanya pada sang ketua sekte, menurut pemimpin sekte, apakah saat ini sekte Gunuhua masih memiliki masa depan sekarang? Sejenak sang ketua sekte berpikir karena meski mereka telah menyelesaikan beberapa masalah yang ada, masihlah banyak sekali masalah yang menumpuk di belakang. Maka mempertimbangkan semua hal itu, dia tak bisa menjawab dengan mudah pertanyaan dari Ungum. Lalu Ungum pun ingin menolak saran dari leluhurnya yang sudah disampaikan pada buku yang dibacanya saat ini. Dia beralasan akan sangat sulit bagi murid-murid sekte Gunuhua sekarang untuk mempelajari teknik pedang equilibrium yang lama. Meski kedua teknik ini dari akar yang sama, namun sebenarnya kedua teknik ini benar-benar sangatlah berbeda. Jika teknik equilibrium yang lama mengutamakan pondasi yang kuat dan pertumbuhan yang lambat, teknik equilibrium yang baru lebih menekankan pada penguasaan kecepatan dibanding yang lain. Anak-anak sudah terbiasa berlatih dengan teknik True Equilibrium yang baru, dan mengajarkan teknik equilibrium yang lama akan membawa konsekuensi dan hasil yang buruk serta melukai tubuh mereka. Lalu ditambah lagi aspek yang paling penting saat ingin menguasai teknik itu, mereka harus memiliki tubuh bagian bawah yang kuat dan juga keseriusan tingkat tinggi. Maka sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk mempelajari hal itu. Lalu sang ketua bertanya kembali aspek apa yang sangat penting ungkap Ungum sebelumnya. Kembali lagi Ungum berkata jika mereka harus memiliki tubuh bagian bawah yang kuat dan keseriusan yang sangat tinggi. Lalu bersama-sama mereka menyaksikan para murid yang sedang berlatih saat ini. Jika mereka memiliki tubuh bagian bawah yang sangat kuat saat ini, serta keseriusan mereka saat berlatih benar-benar sangatlah tinggi. Sang ketua sekte memuji para murid-murid yang sepertinya sudah berlatih dengan keras. Ungum di sini heran karena memang sebenarnya dia tak melakukan apa-apa sebelumnya. Dan seketika terlintas apakah yang sudah membuat para murid-murid berkembang seperti itu? Jawabannya adalah murid baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chungnyu. Akhirnya dipanggillah Chungnyu untuk ikut berdiskusi. Pertanyaan simpel diberikan pada Chungnyu. Lambat dan tinggi, atau cepat dan jelas? Menurutmu dari kedua hal tersebut, manakah yang tepat untuk menggambarkan sekte Gunuhua? Dengan tenang Chungnyu berkata jika dia rasa menjadi lebih tinggi merupakan pilihan yang paling jelas. Ungum bertanya mengapa Chungnyu berkata seperti itu. Dengan mantap Chungnyu berkata jika memang seperti itulah sekte Gunuhua. Tersentaklah mereka berdua dengan jawaban Chungnyu. Karena harga diri sekte Gunuhua. Sebuah pemikiran yang telah ada di sekte Gunuhua sejak lama keluar dari mulut murid termuda di sana. Chungnyu menambahkan kemungkinan jika untuk sekte yang lain mereka akan memilih yang sebaliknya. Namun untuk sekte Gunuhua yang ingin mengembalikan kejayaan dan kehormatan di masa lalu serta untuk menyebarkan nama sekte Gunuhua kembali, maka kita tidak boleh berkompromi dengan kenyataan. Sang ketua sekte sampai heran mengapa Chungnyu bisa melihat makna yang lebih dalam dari pertanyaan Ungum dan juga menjawabnya dengan sangat baik. Setelah itu Chungnyu dipersilakan kembali ke tempat latihan. Mereka berdua sepakat jika hal ini sangatlah memalukan, karena mereka tak menyangka jika kata-kata dan jawaban bijak itu keluar dari seorang anak kecil. Singkatnya, diskusi mereka mendapatkan jawaban. Meskipun sulit, mereka tak ingin menjadi memalukan di depan murid kecil itu. Memilih teknik fundamental atau dasar adalah hal yang sangat penting. Pilihan ini akan menentukan jalan masa depan bagi sekte Gunuhua ke depannya. Dengan sangat mantap, sang ketua sekte memerintahkan Ungum. Mulai sekarang, mereka akan mengubah teknik fundamental atau dasar sekte Gunuhua dari teknik True Equilibrium menjadi teknik pedang equilibrium yang lama. Ditambah lagi, kita juga akan memikirkan kembali teknik-teknik pedang lainnya yang ada di sekte Gunuhua. Dan sebagai kepala asrama White Blossom, maka peranmu akan sangat krusial. Ungum pun juga setuju dengan hal itu. Mereka tak boleh menjadi sekte yang tidak berdaya lagi. Selama mereka memegang nama sekte Gunuhua, maka mereka harus terus berjuang menjadi yang terkuat.
Itu merupakan hal dan kewajiban serta panggilan untuk seluruh orang yang berada di bawah nama Sekte Gunung Hua. Kita adalah Sekte Gunung Hua, dan anak-anak ini adalah masa depan kita. Mungkin kami tak mampu mencapai tujuan kami pada generasi kami, akan tetapi anak-anak ini nantinya akan memimpin sekte ini. Nama Sekte Gunung Hua akan kembali mendapatkan kejayaannya. Hal itulah yang terfikirkan dalam otak sang ketua sekte. Saat dalam perjalanan kembali ke tempat latihan, terlihat Jung Myung sangat kesal. Itu dikarenakan guru-guru yang tak mengetahui hal yang mereka bahas tadi, tanpa harus Jung Myung bantu. Jung Myung merasa sudah memberikan makanan di mulut mereka, namun sekarang mereka meminta untuk mengajarkan bagaimana cara mengunyahnya. Jung Myung sangat geram karena guru-guru tak berguna itu. Jung Myung berencana akan berkunjung ke kota Huaem, karena mungkin mereka semua juga mengacaukan bisnis-bisnis yang ada di sana. Sekte Gunung Hua ini tak akan ada harapan jika tak ada aku, ungkapnya. Setelah masa-masa sulit yang dialami oleh Sekte Gunung Hua, akhirnya saat ini Sekte Gunung Hua merasakan kedamaiannya. Permasalahan finansial yang menjadi masalah utama pun akhirnya terselesaikan. Dan teknik baru yang diberlakukan untuk menjamin masa depan Sekte Gunung Hua juga sudah ditentukan. Kuil dipenuhi dengan tawa dan bahagia dari semua orang. Dan ini yang seharusnya terjadi. Damai pantatmu, itulah yang terfikirkan oleh Chung Myung saat ini. Karena tempat yang Chung Myung saat ini kunjungi benar-benar sangatlah kacau balau. Chung Myung mengajak berbicara Jogul karena yang dia tahu adalah Jogul adalah anak seorang pedagang yang cukup terkenal. Seperti layaknya tuan muda dari bisnis besar di sebuah provinsi, pikirnya. Bisnis besar bapakmu. Hal itu pula terlontar dari mulut Jogul untuk Chung Myung. Karena Jogul berkata, dia hanyalah anak dari pedagang kecil biasa. Lalu Chung Myung bertanya pada Jogul kira-kira alasan apa yang membuat tempat ini menjadi sangat kacau seperti ini. Jogul memberikan pendapatnya, kemungkinan itu dikarenakan orang-orang yang dulunya bertanggung jawab atas tempat ini sudah menghilang. Chung Myung langsung teringat dengan para penipu yang sudah dia hajar habis-habisan sebelumnya. Jogul berkata jika setidaknya mereka semua memiliki reputasi yang baik dari karyawan mereka. Dan mereka semua kebanyakan pergi ketika para penipu itu diusir dari sini. Pada dasarnya mereka semua memiliki koneksi pribadi yang dibawa ke sini. Jadi karena mereka kebanyakan dari keluarga ataupun saudara, akhirnya mereka pun ikut pergi setelah beberapa saat di sini. Chung Myung menangkap maksud yang diutarakan oleh Jogul. Dan semua hal ini terjadi karena para karyawan yang baik pergi meninggalkan tempat ini karena pengusiran para penipu itu sebelumnya. Dan satu lagi, atasan di Sekte Gunung Hua sangatlah bermasalah karena mereka semua tak memiliki keahlian dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada intinya, Sekte Gunung Hua saat ini kekurangan kemampuan dalam mengelola sebuah bisnis. Chung Myung mengibaratkan seperti mengalungkan sebuah kalung permata pada leher seekor babi. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Karena memang mereka semua tak memiliki basic yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Jogul berkata jika menjalankan sebuah bisnis bukanlah perkara yang mudah. Kau harus bisa memilih setiap bahan dan alat yang tepat. Karena jika kita memilih bahan yang terlalu bagus, kita akan merugi. Namun jika kita memilih bahan yang murah, kita tak akan bisa menarik pelanggan. Dan jika kita memperkerjakan orang untuk mengurusi segalanya untukmu, maka mereka akan mengambil semua keuntungannya dan meninggalkan kita tanpa sepeser pun nantinya. Lalu Chung Myung mengusulkan bagaimana jika mereka semua belajar untuk menjalankan bisnis mulai sekarang. Dengan entengnya Jogul pun berkata pada Chung Myung, apakah kau akan mengajari teknik bela diri pada kakek-kakek yang sudah tua jika kau diminta untuk mengajarinya? Jawabannya tentu saja tidak. Dan pastinya kita akan mengalami masalah saat kita akan berbelanja bahan nantinya. Karena kau pikir apa yang akan dilakukan para pedagang licik itu saat mengetahui seorang tauis yang naif yang lugu ingin berbelanja membeli barang. Pasti mereka akan menipu dan menaikkan harga barang dengan tidak masuk akal. Dan mungkin juga mereka akan memeras kita tanpa tersisa nantinya. Hal ini tak akan berhasil karena sepertinya ini sudah ditakdirkan sedari awal. Chung Myung menyadari betapa hebatnya Sahyung jamunya dulu. Karena seluruh bisnis Sekte Gunung Hua berjalan dengan sangat baik berkatnya. Lalu Chung Myung bertanya apa solusinya pada Jogul, yang juga pastinya tak memiliki solusi apapun karena dirinya pun juga merasa bingung. Perbincangan Jogul dan Chung Myung terus berlanjut membahas tentang permasalahan ini. Lalu Jogul berkata jika seandainya tetua Huang masih sehat mungkin masalah ini dapat teratasi. Lalu Chung Myung bertanya siapakah tetua Huang itu. Dengan singkat Jogul berkata jika dia adalah pedagang yang sangat hebat.
Dia adalah salah satu dari pedagang hebat yang aktif di provinsi Shanxi ini. Tidak hanya dia berbisnis di Laut Timur, bahkan juga dia berbisnis dari Unnam dan sampai bagian barat. Dan dia juga sudah menjadi sponsor dari Sekte Gunung Hua sejak lama dan dia cukup terkenal di sini. Dan lagi pula, Sekte Gunung Hua masih berdiri sampai saat ini pasti berkat bantuan darinya. Chungyu heran mengapa orang itu mau mensponsori Sekte Gunung Hua yang akan runtuh, apalagi dengan murid-murid yang sangat payah di dalamnya. Jogul pun merasa kesal dan ingin menonjok muka Chungyu. Namun apalah daya saat ini, yang berbicara dengannya adalah monster kecil Chungyu. Dan pada intinya, jika tetua Huang ada di sini, mungkin mereka akan terbantu dengan mendapatkan saran-saran yang berguna. Jadi Chungyu beranggapan jawabannya telah ditemukan. Sekte Gunung Hua hanya tinggal meminta bantuan padanya. Namun Jogul berkata jika itu masalahnya saat ini, karena tetua Huang sudah terbaring sakit selama beberapa tahun belakangan ini. Dan bahkan ada rumor mengatakan jika dia sudah tak sadarkan diri. Lalu muncullah sosok besar yang mencari Chungyu. Dia meminta Chungyu kembali ke kuil Sekte Gunung Hua dan memberikan surat penting pada ketua sekte atau ke bagian keuangan dan ekonomi. Karena hal ini sangatlah mendesak, jadi dia rasa hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Karena surat ini dari guild pedagang Yunha, jadi kau harus mengantarkan surat ini dengan sangat hati-hati. Jogul membisikkan informasi pada Chungyu jika guild pedagang Yunha adalah di mana tetua Huang yang merupakan bagian dari aliansi pedagang itu berada. Dengan cepat akhirnya Chungyu menerima perintah sasuk besarnya itu. Dalam perjalanan, Chungyu melakukan ulah nakalnya lagi. Dia membuka surat itu untuk mengetahui isi sebenarnya dari surat itu. Setelah beberapa saat membaca surat penting itu, dapat disimpulkan bahwa isi surat itu bertuliskan permintaan bantuan untuk Sekte Gunung Hua oleh anak dari tetua Huang. Dia mengabarkan kondisi ayahnya yang kian memburuk. Disampaikan jika akhir-akhir ini ayahnya mengalami gejala yang aneh. Nadi giginya bertingkah aneh tak terkontrol dan seluruh tubuhnya menjadi memerah. Ia kehilangan kesadarannya dan tak bisa bergerak, serta ada area gelap muncul di tengah alisnya. Chungyu pun sadar akan suatu hal yang penting.